Ada apa kamu kemari? Maksud kedatangan saya ke sini meminta penyerahan lokal dari pihak Jepang kepada Belanda. Tapi harus ada syaratnya. Apa itu syarat? Kalian harus menyerahkan semua pasukan yang ada di Jawa. Tidak, saya tidak setuju. Itu terserah kalian. Tapi Belanda tidak mau menyerahkan semua pasukan yang ada di Jawa. Terpaksa kita harus menyerah. Kita harus melakukan peperangan. Kalau begitu, kami pihak Belanda menyetujui persyaratan ini. Salam. Kami Jepang akan mengikuti perang Pasifik dan jika kami menang bangsa-bangsa Asia akan merasakan kemerdekaan. Oleh karena itu, marilah kita bergabung dengan kemerdekaan. Tapi adakah alasan lain? Soalnya yang belum bisa percaya itu. Kami telah membebaskan tokoh-tokoh yang dipenjara oleh Belanda. Dan kami juga akan membebaskan bangsa Indonesia. Agar mudah beribadah, bahasa Indonesia akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia berinding dengan lagu kebangsaan Jepang. Baiklah, saya akan menerima itu. Tapi apa yang maksud dengan gerakan 3A? Organisasi ini akan menunjukkan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, mari kita bangsa Indonesia akan menuju kemerdekaan. Baiklah, saya setuju. Jangan malas dasar kau bodoh. Ayo bekerja. Diam kau bocah ingusan. Cepat-cepat selesaikan. Aku belum makan dasar kau brengsek. Bagaimana ini sekarang sekutu menyerang kita ditambah lagi dengan peta? Benar, kita tidak mungkin menyerang mereka secara bersamaan. Kita butuh taktik, Jenderal. Bagaimana jika kita berikan saja janji kemerdekaan kepada Indonesia? Oke, baiklah. Saya setuju. Besok Perdana Menteri Jepang mengatakan bahwa rakyat Indonesia resmi dibebaskan di masa depan. Oleh karena itu, saya merencanakan bawa BPPKI untuk kemerdekaan Indonesia. Baik Paduka yang mulia Tenohika, dengan senang hati yang terharu, kami menerima pengumuman bahwa kerajaan Nippon memperkenankan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih telah hadir pada sidang pertama BPUPKI. Saya harap anggota bisa menyampaikan ide-ide pada sidang kali ini. Jadi begini, sebaiknya dasar negara harus berdasarkan kepada pri kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Mengapa saya berbicara seperti ini? Itu karena pondasi dan dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli terhadap sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaannya. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama. Yang hal ini merupakan pencerminan dalam ketuhanan. Sekian saran dari saya, mohon dipertimbangkan. Kalau menurut saya, Pak, 5 dasar meliputi paham negara kesatuan, perhubungan negara dengan agama, bersistem badan permusyawaratan, sosialisasi negara, dan hubungan antar bangsa. Baik, saya akan berusaha sekuat tenaga. Saya akan menghasilkan rumusan seperti yang hadirin inginkan. Saya setuju dengan usulan Bapak Insinyur Soekarno. Yang kelima bahwa ketuhanan yang berkebudayaan sesuai dengan tuntut agama. Tapi alasan lebih baik
apabila diubah menjadi sila pertama. Menurut saya berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam baik yang pemeluknya. Benar juga itu Pak Kiai. Maaf Bung, kami tidak setuju dengan sila pertama yang berbunyi tentang ketuhanan dengan mewajibkan seluruh bangsa Indonesia menjalankan syariat Islam. Ya betul Bung, menurut kami sila pertama harusnya diubah karena ada kata syariat Islam di dalamnya. Kami yang tidak beragama Islam harus mengatakan apa Bung? Dan saya minta toleransinya, terima kasih. Baik, kami akan mewujudkan yang kalian inginkan. Tapi tolong jangan lakukan seperti itu. Kami akan berusaha sebaik-baiknya. Teman-teman, apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan, dari mana kau tahu tentang itu? Saya mendengarnya di radio tadi sore. Berarti negara kita sedang dalam vakum of power. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian di sini untuk memanfaatkan kekalahan Jepang dan memproklamasikan kemerdekaan. Pas sekali kalau begitu. Kita harus membagi tugas. Wikan dan Chairul pergi ke tempat Soekarno. Ada apa ini? Mau Bung, tapi kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang. Ini batang leherku. Saya telah ke pojok sana sekarang juga. Kalian tunggu sampai hari esok. Tapi maaf Bung, ini adalah waktu yang sangat tepat Bung, karena Jepang telah kalah dari sekutu. Dan harus beberapa lama lagi kami menunggu, karena banyak yang menderita dijajah oleh Jepang Bung. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang ingin menguasai negeri ini kembali. Tapi Bung, harus sampai kapan lagi harus menunggu tentang janji-janji yang bodoh itu Bung? Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada Jepang. Apa bukti kalian? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak? Untuk menyelamatkan bila ada pertumpahan darah? Apa bukti kalian? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat Indonesia. Ya, kami akan membawa kalian semua untuk pergi dari sini dan disimpan agar terhindar ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak-anak turut serta Bung untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak Fatmawati dan anak-anak untuk ikut dan menghindari pertumpahan darah ini. Selamat malam. Bagaimana kita memperbincangkan tentang kemerdekaan? Sebaiknya kita bahas di tempat lain saja. Ini sudah larut malam. Saya mempunyai ide. Bagaimana jika kita menjadi rumah salah seorang perwira Jepang yang bernama Mika? Baiklah.
Bung? Maaf kami mengganggu malam-malam seperti ini. Kita butuh ruangan untuk membicarakan proklamasi untuk kemerdekaan Indonesia esok harinya. Apakah itu benar? Kalau begitu masuklah. Saya turut gembira dengan kabar digunakan ruangan ini yang kalian butuhkan. Saya akan pergi setelah ini. Menurut saya, naskah ini tidak boleh ditandatangani oleh anggota BPUPKI. Emang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? Karena BPUPKI adalah lembaga buatan Jepang. Kita kemarin sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan dari pihak Jepang. Kau betul nak, bagaimana ini Bung? Karena ini semua berkat jas Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya punya usul yang menandatangani teks tersebut cukup 2 orang saja, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana para hadirin? Baik, kami setuju. Saiti tolong ketik teks proklamasi ini dan jaga teks ini dengan baik. Baiklah, Bu. Akhirnya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu yang sudah menemani saya di saat yang sulit ini. Ya, terima kasih Gusti Allah yang memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan proklamasi pada esok hari? Sudah, nanti kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagi Indonesia Raya ciptaan Bung Supratman. Bukankah kita belum memiliki bendera? Lantas bagaimana? Yang pun Bapak sampai lupa. Begini Bu, bagaimana jika Ibu yang menjadinya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kita hanya memiliki kain warna merah dan putih. Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah menyediakannya dengan baik. Ya sudah, Ibu punya ide, Pak. Bagaimana jika bendera itu kita menamakan Sang Saka Merah Putih? Yang bagus, ya bendera itu bendera pusaka Sang Saka. Yang warnanya merah putih. Yang akan menjadi Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, baiknya Bapak bersiap untuk menyusun pidato yang akan Bapak bacakan besok. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dalam tempo yang dikasihkannya. Jakarta, 7 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Mengikuti perempatan Enggak lo yang pun. seluruh bangsa Indonesia Tarik dulu napasmu jangan. Yang pun Bapak sampai duduk. Ada apa ini?
2, 3. Saya